Oke, halo semuanya, ketemu lagi bersama saya Ricky Randi. Di video ini saya mau jelasin tentang jebakan marketing dompet digital. Kita tahu bahwa di Indonesia ini sudah mulai banyak dompet digital dari berbagai macam brand. Mereka menawarkan promo cashback, ada yang masuk ke poin, ada yang masuk ke saldo kita. Nah, di sini saya mau jelasin salah satu aplikasi dari matematika ya, supaya kita tidak mudah terpancing ya dengan begitu mudahnya untuk membelanjakan uang kita. Seakan-akan itu promo padahal sebenarnya seperti semacam pancingan gitu supaya kita lebih membelanjakan uang kita dengan lebih mudah. Nah ini mungkin nggak banyak yang sadar atau mungkin beberapa kalian juga udah ada yang sadar bahwa tidak semua promo itu menguntungkan kita dalam arti membuat kita lebih irit. Ada beberapa promo yang membuat kita malah lebih boros. Nah, di sini saya mau jelasin ya dengan perhitungan matematika, salah satu aplikasi dari matematika. Ya, kalau kita lihat di sini ada beberapa brand yang saya ambil contoh. Yang pertama OVO ya. OVO itu termasuk yang paling banyak promonya juga, lalu GoPay ya, lalu juga cashback ya. Aplikasi cashback juga menawarkan poin tapi dia bukan top up sistemnya dengan pembayaran kartu kredit. Lalu ada juga Dana, Link aja ya. Ada beberapa brand lain juga yang menawarkan cara yang promo gitu ya, masuk ke poin. Nah, di sini saya mau jelasin, misalkan kita top up 200.000. Ya, poin belum ada nih, pengguna baru. Lalu kita pergi ke mall misalnya. Pergi ke mall ya, membelanjakan. Ada promo yang pertama makanan. Ya, pertama makanan 50.000 harganya dengan promo penawaran cashback 30% maksimum 15.000 ke poin gitu ya, 15.000 ke poin. Nah, di sini dalam bayangan kita ketika kita mau beli makanan itu kebayangnya adalah 50.000 coba dikali 30%. Ya, 50.000 dikali 30% itu adalah 15.000, ya enggak? 15.000 kan? Jadi, dalam bayangan kita ketika kita mau beli makanan itu uang kita yang keluar hanya 35.000. Bener nggak? Kita hanya keluar uang 35.000 nih karena dapat cashback ya kan, cashback dari poin nanti. Jadi itu jebakan yang pertama adalah membuat kita berpikir ketika kita mau beli sesuatu langsung potong dengan 30%. Padahal enggak ya kan. Saldo yang kalian bayar karena kalian belum punya poin tadi kan, belum punya poin ya kalian harus bayar dengan uang cash kalian dulu kan. Dipotong 50.000, berarti saldonya tinggal 150.000 ya, perhatikan ya. Tapi poinnya akan bertambah sebesar 30% kali 50.000 yaitu 15.000 ya. Poinnya 15.000. Sampai sini jelas ya. Tapi dalam bayangan kalian itu makanannya harganya berapa? 35.000 ya. Dalam bayangan kalian 35.000 nih. Oke. Yang kedua, karena kalian udah membelanjakan makanan, pengen beli minuman ya. Beli minuman, cari-cari minuman dapat harganya 40.000. Ada promo cashback lagi dengan brand yang sama nih. 20% maksimum 15.000. Dalam bayangan kalian adalah ini dipotong lagi kan 20%. Berapa tuh? 40.000 kali 20% yaitu 8.000. Oke. Jadi dalam bayangan kalian harga minumannya adalah 32.000. Karena sudah dipotong dengan cashback ya. Lalu saldo kalian kalau kalian membayangkan 32.000 bayar dengan saldo lagi nih. Berarti saldonya berkurang 40.000 utuh ya kan? 40.000 jadi 110.000, poinnya bertambah 8.000 jadi 23.000. Oke, sampai sini jelas? Jadi saat ini uang kalian awalnya 200.000 ya kan? 200.000 uangnya. Sekarang uang kalian berapa? Nah, ini dijumlah aja nih, poin sama saldo ya kan? Jadinya adalah 133.000. 133.000. Oke. Uang kalian yang masih ada 133.000 di platform itu dengan kalian membelanjakan berapa tadi? 50 dan 40. Total yang dibelanjakan 90.000. Ya kan? 90.000. Tapi uang kalian
133.000. Berarti ada cashback sebesar 23.000. Jadi kalian dapat untung 23.000 ya. Sampai sini jelas ya. 23.000 kalian untung. Lalu berikutnya, setelah berapa jam kemudian masih di mall yang sama, kalian mau cari makanan lagi nih, harganya 60.000. Ya, harga makanan 60.000. Di cashback 40% nih, besar cashback ya. Membuat kalian merasa bahwa yang pertama kalian punya poin yang bisa dipakai nih untuk pembelanjaan berikutnya. Lalu cashback-nya 40%, maksimum 20.000 lagi, ya kan? Bertambah nih. Ya, jebakan yang sama membuat kalian lebih mudah untuk beli dengan bayangan 60.000 dikurang 40%. Berapa tuh? 40% dari 60.000 itu 24.000. Tapi kan maksimum 20.000. Jadi dia mentok poinnya di 20.000. Harga makanannya yaitu jadinya 60.000. Ya kan? Dikurang sama cashback-nya, sama diskonnya yang sebesar 40% kali 60.000 itu 24.000 harusnya. Tapi kena batas maksimumnya 20.000, jadi dikurangnya 20.000 aja. Hasilnya adalah 40.000. Oke? Sampai sini jelas ya. Jadi uang kalian ini yang kalian akan beli, harga makanannya jadi tinggal 40.000. Lalu karena kalian punya poin 23.000, yang kali ini bayar pakai poin. Ya, dipotong poin 23.000. Oke, dikurang lagi 23.000. Jadinya berapa tuh? 17.000 cash-nya, ya kan? Jadi saldo kalian akan terpotong 17.000. 93.000. Di mana poin kalian, ya kan? Poin kalian bertambah. Nah, di sini hati-hati. Karena kalian tadi mikirnya 60.000 40%, dipotong 20.000, ya kan? Tapi karena kalian pakai cash-nya cuma 17.000, poinnya dihitung dari cash-nya, ya. Jadi hati-hati tuh. Poinnya itu dihitung dari 17.000 yang kalian bayar cash dikali 20%. Nah, ini hati-hati. Kalau kalian pakai poin, biasanya nggak bisa dapat cashback lagi dari poin. Jadi tinggal 17.000 kali 20%. Ya, berapa tuh besarnya? 17.000 kali 20% yaitu cuma 3.400 rupiah ya poinnya. Nah, ini jebakan poin yang kedua. Oke. Yang kalian bayangkan adalah harga makanannya berapa? Karena 40.000 dikurang 23.000, yang kalian bayar kan cuma 17.000 kan? 17.000 rupiah, saldo berkurang 17.000. Jadi kalian bayangin harga makanan yang ketiga ini hanya 17.000. Nah, ini kalian harus hati-hati ya. Yang pertama, poin itu tidak sama dengan diskon pada saat pembayaran berikut. Maksudnya apa? Ini yang tadi saya bilang. Sebenarnya, poin itu adalah termasuk bagian dari uang kalian. Ya, poin itu termasuk bagian dari uang kalian jika kalian memperhitungkan poin itu sebagai pemotong di bagian yang awal. Jadi waktu mau beli nih, minuman yang tadi ya, misalnya yang kedua beli minuman 40.000. Kalau kalian langsung potong dengan cashback 8.000 menjadi 32.000, harga minumannya di bayangan kalian 32.000, berarti poin kalian ini sebenarnya adalah uang kalian. Ngerti nggak? Nggak boleh kalian anggap dia sebagai tambahan diskon untuk pembelian yang di sini. Ya, sebenarnya di sini kalian belanja makanan ini 60.000 itu bukan menjadi 17.000, tapi tetap 40.000 kalau kalian bayar full dengan cash. Oke? Ngerti nggak? Jadi poin tidak sama diskon pada pembayaran berikut karena poin itu udah termasuk uang kalian saat ini gitu loh. Jadi kalau kalian udah bayangin harga minumannya 32, berarti 8.000-nya itu uang kalian di berupa poin. Jadi makanya poin ini nggak bisa dibayangkan sebagai sebagai potongan tambahan diskon untuk pembelian berikutnya. Lalu yang kedua, cek cashback maksimumnya berapa. Nah, ini yang tadi nih ya. Ternyata 60.000 40% itu cashback-nya nggak 24.000. Hati-hati itu ya. Kalian nggak bisa bayangin harga makanan berikutnya ini jadi 36.000 karena cashback maksimumnya 20.000. Jadi kena di maksimum. Ya. Jadi hati-hati dengan persentase cashback yang besar, harus dicek dulu maksimumnya berapa. Oke? Lalu yang ketiga, bijaksana dalam promo. Nggak setiap kali lihat promo langsung bayanginnya dipotong gitu ya. Jadi lebih mudah untuk membeli. Makanya di sini sesuai kebutuhan. Oke? Sesuai kebutuhan. Jangan terpancing karena semua
karena lagi promo jadi semua dibeli gitu ya. Apalagi kalau ngerasa poinnya lagi banyak. Nah, itu hati-hati. Poin itu sebenarnya bukan tambahan diskon, tapi poin itu adalah uang kalian. Tapi ruginya adalah kalau kalian bayar pakai poin, nggak dapat promo. Nah, itu kan jadi pilihan, ya nggak? Yang keempat, top up butuh biaya, ya. Ini juga harus diperhitungkan karena nggak murah juga jadinya. Kalau sebulan kalian top up 4 kali, misalnya sekali top up kena 1.500 kali 4, 6.000 ya kan, kali 12 bulan aja udah 72.000. Itu kalau sebulan 4 kali top up ya. Lumayan biayanya kalau diperhitungkan dengan dalam jangka waktu yang panjang gitu ya. Jadi makanya hati-hati di sini saya mau jelasin bahwa sebenarnya ini salah satu aplikasi dari matematika logika ya. Jadi ini logika kalian. Jangan hitung poin kalian itu sebagai tambahan diskon pada saat pembelian berikutnya. Karena yang pertama, poin nggak menghasilkan cashback poin lagi. Yang kedua, poin itu udah diperhitungkan sebagai uang kalian ya ketika pembelanjaan sebelumnya. Oke, mungkin ini yang saya mau jelasin. Ini sebenarnya bukan menjatuhkan dompet digital. Dompet digital itu penting juga memudahkan kita untuk transaksi, lebih fleksibel, lebih efektif ya, lebih efisien, nggak perlu ngeluarin uang cash, nggak perlu cari kembali, nggak perlu nungguin kembalian, langsung sekali bayar bisa langsung bawa pulang gitu ya. Lebih cepat pembayaran dan nggak mikirin kembalian yang tadi. Lalu juga ada promo, itu juga nilai plusnya kan. Uang kita juga aman di sana, tapi harus bijaksana juga. Jangan yang tadi saya bilang ya, jangan selalu hitungnya ke double-double. Poin dihitung sebagai pemotong dari pembelian berikutnya. Nah, apa sih yang harus dilakukan? Kalau saya biasanya, poin itu akan saya pakai, karena poin itu nggak akan bisa digunakan sebagai promo lagi, ya kan? Poin itu tidak bisa digunakan sebagai promo untuk cashback berikutnya, dipakai untuk sesuatu yang penting, ya. Nah, ini poin untuk kebutuhan yang penting. Misalnya apa? Pulsa gitu ya. Ini kan jarang ya ada cashback sampai 30%, 40%, lalu misalnya PLN juga. Atau yang lain lah, misalnya bayar apa gitu ya. Tapi ya buat beli yang lain juga nggak apa-apa gitu, buat ke supermarket atau yang lain. Tapi jangan selalu terjebak dengan apa ya, terlalu mudah gitu ya untuk membelanjakan uang atau poin. Oke, sampai di sini semoga membantu semuanya. Jangan lupa subscribe dan pencet belnya ya supaya update terus video-video kita. Thank you semuanya. Bima Smart, your smart solution.